Pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasar pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya dalam satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktek sehari-hari. Alasan kedua yang mendasar usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam dalam adanya gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Riset akuntansi dengan menggunakan pendekatan utama atau mainstream dengan ciri khas menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis masih mendominasi riset manajemen dan akuntansi hingga saat ini. Tetapi sejak tahun 1990-an telah muncul usaha-usaha untuk menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang meminjamkan metodologi dari ilmu-ilmu sosial seperti filsafat, sosiologi, dan antropologi untuk memahami akuntansi. Filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia, dan metodologi. Berbagai paradigma metodologi riset. Yang pertama adalah paradigma fungsionalis, yaitu paradigma umum dan sangat dominan dalam riset akuntansi. Yang kedua adalah paradigma interpretif, yaitu pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman dalam ilmu sosial. Yang ketiga adalah paradigma strukturalisme radikal, yaitu sistem sosial mempunyai keberadaan ontologis yang konkret dan nyata. Yang keempat adalah paradigma humanis radikal, yaitu pada teori kritis Frankfurt School dan Habermas. Yang kelima adalah paradigma postmodernisme, yaitu paradigma modern yang menyajikan wacana sosial yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Yang keenam adalah paradigma akuntansi kritis, yaitu tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah ketersaingan, melainkan dengan proses penilaian. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Dengan menelaah riset akuntansi keperilakuan sebelumnya secara khusus, dapat diperoleh suatu kerangka analisis dan diskusi yang dibatasi pada peluang, terutama pada hasil potensi subbidang dan implikasinya untuk subbidang akuntansi lainnya, yaitu yang pertama, audit. Penjelasan dari bagian ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit dan telah memfokuskan riset terakhir pada penilaian dan pembuatan keputusan auditor seperti perbedaan penggunaan laporan audit dan meningkatkan perkembangan berorientasi kognitif. Yang kedua, ada akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperilakuan bidang keuangan. Yang ketiga, ada sistem informasi akuntansi. Keterbatasan riset akuntansi keperilakuan di bidang sistem informasi adalah kesulitan membuat generalisasi meskipun berdasarkan pada studi sistem akuntansi yang lebih awal sekalipun. Yang keempat, ada akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperilakuan di bidang akuntansi manajemen hanya merupakan subbidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Yang kelima, ada perpajakan. Riset akuntansi keperilakuan di bidang pajak memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan lingkungan. Selanjutnya, perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperilakuan saat ini bisa diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, survei publikasi utama dari riset akuntansi keperilakuan. Yang kedua, klarifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Jurnal-jurnal umumnya dipilih karena merupakan jurnal yang paling banyak menerbitkan bagian riset ini dengan metodologi yang terbuka untuk seluruh objek akuntansi. Accounting Organization dan Society merupakan jurnal yang cenderung memfokuskan isinya pada riset akuntansi keperilakuan. Meskipun jurnal tersebut
juga menerbitkan jenis riset lainnya. Selanjutnya, urutan berikutnya diduduki oleh bidang akuntansi manajemen yang hampir mencapai 1/4 dari total penerbitan. Sementara sisanya merupakan subbidang lainnya. Teori keperilakuan tentang perusahaan dan wawasan untuk masa depan. Teori organisasi modern mempunyai kaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu keseimbangan dalam mencari sistem pengambilan keputusan. Komposisi tujuannya dapat berubah dari waktu ke waktu, tetapi proses tingkat penyesuaian harus mengikuti beberapa aturan. Lalu, masalah utama yaitu bahwa pendanaan untuk riset ini akan berkurang jumlahnya karena riset keperilakuan suatu ini cenderung menjadi lebih mahal dibanding dengan apa yang bisa diusahakan oleh akuntan. Maka akan terasa lebih sulit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sikap dan pandangan dari beberapa pengusaha yang mempunyai anggapan kurang positif terhadap kegiatan riset ini juga berpengaruh karena mereka tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa kegiatan para praktisi mereka bagian dari kemampuan aplikasi hasil riset. Selanjutnya saya lanjutkan. Model multifasional dari perilaku manajerial. Model pandangan manajer terhadap motivasi manajerial yang diperkenalkan adalah bahwa manajer termotivasi untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu tujuan pribadinya dan tujuan perusahaannya. Untuk mencapai dua tujuan ini, manajer akan menutupi rentan atau jarak ketidaksesuaian dari lingkungan operasionalnya. Para manajer melakukan 4 dalam kegiatan manajerialnya, yaitu yang pertama, manajemen tradisional, mengambil keputusan, merencanakan dan mengendalikannya. Lalu komunikasi, mempertemukan informasi rutin dan memproses dokumen. Yang ketiga, manajemen SDM, memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik dan pengisian staf dan melatih. Yang keempat, membentuk jaringan, bersosialisasi, berpolitik dan berinteraksi dengan orang-orang yang luar. Terima kasih.